Sekali lagi selamat pagi. Terima kasih, syukur kita kepada Tuhan, sebab oleh karena kemurahan-Nya lah kita boleh bersama-sama di tempat ini dengan satu tujuan, datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama dengan rasa hormat dan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita menyediakan waktu kita untuk saat ini. Ibadah kita hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan pujian kepada Tuhan. Namun dengarkanlah, tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu pada waktu pagi. Aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakan. Bapa di sorga, hatiku bersyukur. KPPK nomor 309. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi murni karena kasih Tuhan kepada kita. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari KPPK nomor 331. Kasih Tuhan selamatkan. Dosa
jemaat yang dikasihi Tuhan, saat kita datang kepada Tuhan di hadapan Allah, kita mengakui akan segala perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Saya mempersilahkan jemaat sekalian untuk mengambil waktu secara pribadi datang kepada Tuhan, memohon pengampunan atas pelanggaran yang sudah kita perbuat satu minggu yang telah kita lalui. Mari kita satu di dalam Tuhan. Kepada Dia Allah, Pencipta langit bumi dan segala isinya, kami sungguh bersyukur jika pada kesempatan ini kami boleh ada di tempat ini untuk memenuhi panggilan bersama-sama saudara seiman kami di tempat ini untuk datang beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Sungguh kami jauh datang padamu Tuhan. Ini hidup kami. Tak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu. Di dalam segala pelanggaran yang telah kami perbuat sepanjang satu minggu yang telah kami lewati, ada berbagai pelanggaran yang kami perbuat, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Melalui perkataan, pikiran, perbuatan, kami menyakiti hati orang-orang di sekitar kami, terlebih menyakiti hati Tuhan. Pada kesempatan ini mohon belas kasihan-Mu, ampuni kami, sebab Engkau telah mengayakan kami. Engkau sudah meluruskan orang-orang berdosa. Tuntun kami terus Tuhan melalui pimpinan Roh Kudus-Mu, agar semakin hari hidup kami semakin lebih baik. Terima kasih Tuhan. Jam ibadah kami pada hari ini, kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan bersama. Terpujilah Engkau Bapa di surga, inilah doa permohonan kami yang kami mohonkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang sudah menjadi juru selamat kami hidup. Amin. Jemaat sekalian, dengarkanlah berita anugerah bagi kita yang mengaku dosa kepada Allah. Terambil dari Mazmur 30 ayat 5 sampai dengan 6. Demikian firman Tuhan. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada umat, kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dengarkanlah pula petunjuk hidup baru bagi kita yang terambil dari Imamat 19 ayat 17 sampai 18. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan sebagai untuk merespon hidup baru. Mari kita kembali memuji Tuhan dari KPPK nomor 295, memancarkan keindahan.
Jemaat sekalian, saya undang kembali bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk bersama Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di hari ini kami berterima kasih kembali karena kebaikan-Mu yang boleh menolong dan menuntun kami di sepanjang satu minggu yang boleh kami jalani. Bahkan kami juga bersyukur untuk kekuatan dan kesehatan yang boleh Kau karuniakan. Dan di hadapan-Mu ya Bapa, kami juga ingin berdoa mengingat saudara-saudari kami seiman di GKT Lumajang. Kiranya Kau boleh menolong baik para hamba Tuhan serta para pengurus yang ada di sana dalam kesatuan hati untuk mengerjakan pelayanan yang telah dipercayakan baik di gereja maupun juga di sekolah Kristen hari ini. Kami juga berdoa ya Allah, di dalam rencana mereka merekrut beberapa guru sekolah minggu yang baru untuk pengembangan pelayanan sekolah minggu. Berikanlah hikmat dan baik boleh kami akan kebutuhan ini, sehingga kebutuhan anak tenaga pengajar sekolah minggu dapat terpenuhi dan anak-anak dapat dididik dengan baik. Ya Allah, kami juga berdoa untuk pertumbuhan peran setiap jemaat menuju GKT Lumajang. Kiranya mulai berbagai aktivitas program ibadah yang dilakukan semuanya dapat mendukung pertumbuhan peran setiap jemaat di sana. Di hadapan ya Allah, kami juga berdoa untuk GKT Trinity. Kami mengingat untuk Ibu Ileng yang direncanakan akan menjalani operasi kasar. Semoga yang kiranya boleh menolong di dalam berbagai proses yang dipersiapkan, sehingga ketika tindakan operasi yang dilakukan dapat mendukung pemulihan kesehatan dari ibu ini. Kami juga berdoa untuk Ibu Benalia PA dan Ibu Maria Taula. Kiranya kami tetap mengaruniakan kasih karunia dalam kehidupan mereka, dalam kelemahan mereka, dalam sakit yang ada. Kiranya mereka dapat memperteguhkan iman untuk dapat selalu bersandar pada-Mu, dan baik boleh menolong keluarga agar tetap dapat kuat dan teguh mendampingi orang tua yang mereka kasih. Pada mendengar kami juga berdoa untuk setiap jemaat dalam pekerjaan usaha yang ini, kiranya Kau boleh menolong dan memberkati, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan dapat Engkau pakai untuk kebutuhan hidup mereka. Dan juga berdoa untuk setiap anak-anak muda, remaja, sekolah minggu juga di dalam masa studi mereka di pelajaran bagi. Berikan hikmat ketekunan untuk dapat bertanggung jawab dalam masa studi ini, untuk dapat dijalani dengan baik seperti dalam masa depan mereka. Dan Kau tuntun mereka dalam masa muda mereka untuk dapat terus mengumpulkan hidup seterusnya dalam kehidupan bagi mereka. Terima kasih Allah untuk saat ini. Ketika kami boleh berdoa, kiranya Kau boleh menjauh semua seterusnya. Mari Bapak kita bersama-sama berdoa berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami sisi, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari kejahat. Karena pada punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk mempersiapkan dan menyambut firman Tuhan yang pada hari ini dengan tema jangan membunuh yang disampaikan oleh Bapak Penginjil Michael. Mari kita kembali bersama-sama memuji Tuhan dari KPK nomor 240, percaya dan patuh. Bersatu
kita berdoa. Terangilah hati kami ya Allah, sehingga kami ketika kami membaca dan merenungkan firman boleh dapat mengerti dengan baik apa yang terjadi. Terangilah hati kami ya Allah, sehingga kami dapat mengutuk selalu akan tuntunan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat hidup mengasihi sesama kami untuk memberi nama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak. Pagi hari ini kita akan melanjutkan perenungan kita dari Sumber Buku dengan tema sebagaimana yang ada di warta, jangan membunuh. Mari kita akan membuka beberapa ayat. Hari ini akan ada cukup banyak ayat yang mungkin akan beberapa saya tunjukkan untuk boleh menunjukkan seperti apa yang dimaksud Allah dengan jangan membunuh. Mari kita membuka kitab kita dari Kejadian pasal 9 ayat yang ke-6. Kejadian pasal 9 ayat yang ke-6 akan saya bacakan bagi kita. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Sekarang kita akan melihat ke-10 firman Keluaran 20 ayat 13. Jangan membunuh. Yani setelah ini muncul larangan-larangan dengan kalimat yang sangat pendek, dengan berbeda dari perintah-perintah lainnya. Kalau perintah lainnya ada keterangan penjelasan, bahkan kalau hukumnya kelima ada janji. Nah, tapi sejak yang ke-6 hanya perintah tanpa ada keterangan dan janji atau apapun itu. Maka untuk melihat itu mari kita lihat Keluaran pasal 21. Satu pasal setelah itu kita akan membaca secara bergantian. Kita akan baca secara bergantian ayat 12 hingga ayat yang ke-24. Saya ayat 12, Ibu Bapak ayat 13. Keluaran 21 ayat 12 sampai 24. Siapa yang memukul seseorang sehingga mati, pastilah ia dihukum mati. Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, maka aku akan menunjukkan Tetapi apabila seseorang berlaku angkara terhadap sesamanya, hingga ia membunuhnya dengan tipu daya, maka engkau harus mengambil orang itu dari mesbahku supaya ia mati dibunuh. Siapa yang menculik seorang manusia, baik dia telah menjualnya, baik orang itu masih terdapat padanya, ia pasti dihukum mati. Apabila ada orang bertengkar dan yang seorang memukul yang lain dengan batu atau dengan tinjunya, sehingga yang lain itu memang tidak mati, tetapi terpaksa berbaring di tempat tidur, maka orang yang memukul itu bebas dari hukumannya. Jika yang lain juga dapat berjalan di luar rumah hanya supaya dia orang yang apabila seseorang memukul budaknya laki-laki atau perempuan dengan tongkat sehingga mati karena pukulan itu, pastilah budak itu dibalaskan. hanya jangan bermasuk sekali, maka jangan apabila ada orang berkelahi dan seorang dari mereka tertumbuk kepada seorang perempuan yang sedang mengandung sehingga keguguran kandungan, tetapi tidak mendapat kecelakaan yang membawa, maka pastilah dia didenda sebanyak yang dikenakan oleh suami perempuan itu kepadanya, dan ia harus membayarnya menurut putusan hakim. Tetapi jika mendapat kecelakaan yang membawa, maka engkau harus mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Silakan yang kelima. Nah, sebenarnya sampai ayat 36, tapi saya akan ajak
satu kasus di pasal 22, pasal setelah itu. Pasal 22 ayat 2 hingga ayat 3a. 22 ayat 2 hingga ayat 3a. Jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar dan ia dipukul orang sehingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah. Tetapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. Sekarang kita lihat perjanjian baru dulu. Matius pasal 5 ayat 21 hingga ayat ke-22. Matius pasal 5 ayat 21 hingga 22 akan saya bacakan. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. 1 Yohanes 3 ayat 15. Saya bacakan sampai ayat 16. 1 Yohanes pasal 3 ayat 15 hingga ayat ke-16. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ada begitu banyak ayat yang memang nanti akan mungkin akan ada saya ajak baca lagi. Tapi mari kita kembali ke Keluaran pasal 20 ayat 13. Hukum ke-6 di dalam bagian kedua 10 hukum, yaitu jangan membunuh. Perintah yang sangat sederhana. Bahkan nanti kalau baca Ulangan pasal 5 juga sama kalimatnya sederhana. Jangan membunuh. Bagi kita ya mungkin sangat jelas. Ini berarti perintah jangan menghilangkan nyawa orang lain. Kalimatnya sederhana, maka pasti pemahamannya sederhana. Tapi ternyata itu Bapak, perintah yang nampaknya sederhana ini ternyata tidak sederhana untuk dipahami. Kalimatnya sederhana, tapi penerapannya tidak sederhana. Pemahamannya tidak begitu sederhana. Memang kalau kita lihat catatan-catatan perjanjian lama seperti yang tadi kita baca banyak itu ya, kita memang menemukan akhirnya ada tindakan pembunuhan yang dihukum Allah karena memang dilarang. Ada tindakan pembunuhan yang dihukum Allah seperti itu tadi. Kalau berkelahi kemudian salah satu mati, ya itu. Atau berkelahi kemudian berbenturan dengan seorang ibu yang mengandung dan mati, ya jelas hukumannya. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Ada pembunuhan yang memang sangat dibenci dan dilarang oleh Allah. Bahkan nanti kalau ibu bapak lihat sampai urusan pembunuhan yang terjadi karena kelalaian atau ketidakpedulian sehingga mencelakai orang lain, itu pun akhirnya Tuhan hukum karena memang itu melanggar, dilarang membunuh. Nanti kalau bapak lihat dalam pasal 2 ayat 8, jadi ada satu kasus itu di mana orang Yahudi diingatkan, kalau kamu bangun rumah di atas atap itu pasang kayak pagar pelindung supaya jangan sampai ada orang yang naik ke atas dan jatuh, rumahmu berlubang darah. Kita kan jadi apa
Apa urusannya? Dia yang naik ke atap, ya salahnya sendiri dong, kapan jatuh. Tapi Tuhan kasih ingat, kamu jangan lalai ya. Kalau kamu bangun rumah, di atapnya itu kasih pelindung supaya kalau orang naik atas dan jatuh, rumahmu tanda. Jadi jangan sampai itu terjadi. Itu kan sebenarnya kecelakaan kan lalai. Tapi itu pun juga dianggap sebagai berita darah kalau itu terjadi. Berarti kan memang ada hal yang tidak disukai dan itu keji, makanya dilarang. Ya mungkin bagi kita konteks berbalik dari kasus tadi ya, kalau bagi kita konteks kan atap kita seperti ini ya, atap rumah orang Yahudi itu kan tidak rata ya, kurang lebih kayak atap gereja kita yang sekarang rata gitu. Dan memang ada beberapa kebiasaan orang di atas itu orang Yahudi waktu tertentu misalnya kata rumahnya bisa duduk di sana, berdua di sana, atau melakukan berbagai aktivitas dan nah sehingga akhirnya itu perlu dijaga. Cuma ya memang ada pembunuhan yang dilarang oleh pukul ayah ibu itu dilarang ya. Ini masih berkaitan dengan perintah yang oleh informasi yang tapi ibu bapak dalam perjanjian lama kita juga ketemu ada tindakan pembunuhan yang tidak dihukum. Bahkan ada tindakan pembunuhan yang diperintahkan oleh Allah untuk dilakukan. Misalnya ya tadi pembunuhan yang tidak disengaja. Jadi kalau ada seseorang misalnya di ladang bekerja, 2 orang bekerja terus ketidaksengajaan terjadi, kalau di bahasa pasal 21 Keluaran karena tangan Tuhan menentukan itu, maka orang yang melakukan pembunuhan itu boleh pergi ke kota perlindungan karena itu adalah pembunuhan yang tidak disengaja. Orang itu tidak dihukum. Nah ini saya kasih tunjuk menarik kasus ini, tapi nanti sebentar. Jadi dia lakukan pembunuhan, tapi tidak dihukum oleh Allah karena itu tidak sengaja. Baik kita ya rasanya masih masuk. Ada pembunuhan karena membela diri, seperti yang tadi di Keluaran 22. Kalau pencuri masuk ke dalam rumah, akhirnya berkelahi dan pencuri itu mati. Ya orang itu tidak dihukum karena dia membela dirinya. Terjadi pembunuhan di situ, tapi tidak dihukum. Hanya ada sedikit lagi. Ada mata ganti mata, gigi ganti nyawa ganti nyawa. Ini pun bukan sekedar tidak dihukum, tapi justru ditetapkan oleh Tuhan. Bahkan di Kejadian 9 ayat 6, barang siapa menumpahkan darah sesamanya, dia akan menumpahkan darahnya juga oleh manusia. Beberapa teolog ini salah satu ayat yang mendukung hukuman penerapan hukuman mati. Jadi ada hukuman, ada pembunuhan yang tidak dihukum, tidak dilarang, dan akan ditetapkan oleh Allah. Bahkan diperintahkan. Kalau ibu bapak belajar Ulangan pasal 7. Jadi ini ceritanya bangsa Israel yang sudah dituntun Allah keluar dari Mesir itu. Bentar lagi mau masuk ke tanah negeri perjanjian. Dan di Ulangan pasal 7 Tuhan perintahkan mereka bagaimana bersikap kepada bangsa Israel. Dan Ulangan pasal 7 perintahnya sangat jelas. Tumpas mereka, bunuh mereka semua. Katanya jangan ada yang membiarkan. Jadi apa ini? Mengapa Allah yang melarang jangan membunuh? Dan memang itu ditunjukkan. Jadi kamu membunuh makanya saya hukum. Tapi juga adalah Allah yang tidak menghukum ketika ada pembunuhan terjadi. Bahkan tidak menghukum saja, tapi juga yang memerintahkan untuk membunuh. Jadi bagaimana memahami perintah ini ketika diberikan kepada kita? Jangan membunuh. Ya akhirnya memang begini juga. Berdasarkan data-data itu ya, akhirnya kita bisa saja memahami. Oh ya berarti ya sederhananya begini. Berarti perintah ke-6 itu melarang
tindakan pembunuhan yang disengaja atau yang direncanakan. Yang dilarang pembunuhan yang disengaja, pembunuhan karena kebencian, pembunuhan karena kepentingan pribadi, pembunuhan karena ketidakpedulian. Jadi larangannya hanya mencakup itu saja. Dan perintah ke-6 tidak melarang tindakan membunuh karena yang tidak disengaja, tidak melarang tindakan membunuh karena membela diri, tidak melarang hukuman mati, tidak melarang peraturan nyawa ganti nyawa. Jadi kalau boleh saya sederhanakan kesimpulan itu seperti ini kalimatnya. Jangan membunuh kecuali untuk menghukum. Jangan membunuh hanya kalau tidak disengaja, ya kecuali tidak disengaja. Jangan membunuh kecuali membela diri. Jangan membunuh kecuali diperintahkan Allah untuk melakukannya. Jadi ketika mempersiapkan ini, saya itu bagaimana sih? Kalau larangannya sederhana, tapi pemaknaannya tidak sederhana, penerapannya tidak sederhana. Katakanlah ibu bapak setuju dengan kesimpulan saya tadi berdasarkan data itu. Jadi ada pembunuhan yang tidak boleh dilakukan, ada pembunuhan yang boleh untuk dilakukan. Tapi kesimpulan seperti ini, penafsiran seperti ini, tetap ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Pertama, mau itu pembunuhan yang tidak disengaja, yang diperintahkan oleh Allah, yang tidak dihukum oleh Allah, toh bukankah itu tetap tindakan pembunuhan? Bukankah itu tetap tindakan membunuh? Hukuman mati bukankah itu tetap tindakan membunuh? Kedua, ini kasus menarik juga. Masih ingat kan tadi kasusnya membunuh tidak disengaja? Pelakunya boleh pergi ke kota perlindungan. Tapi perhatikan di Bilangan 35 ayat 11 sampai 12. Allah menyebut orang itu tetap sebagai seorang pembunuh. Pembunuh itu boleh pergi ke kota perlindungan. Menarik ya? Orang ini membunuh tidak disengaja. Tapi sebutan Allah kepada orang itu, meskipun dia tidak dihukum, tetap adalah seorang pembunuh. Dan kata Ibrani yang sama yang digunakan kepada orang itu sebagai pembunuh adalah kata Ibrani yang sama dengan perintah di Keluaran 20 ayat 13. Maksud saya begini, kata membunuh di dalam bahasa Ibrani itu ada banyak itu Bapak. Ada beberapa kata, bukan cuma satu kata. Kata membunuh, ada banyak kata, ada raska, ada nakam, kata-kata lain lagi. Saya nggak hafal. Nah cuma di Keluaran 20 ayat 13, jangan membunuh itu pakai kata raska atau ratsak bacanya. Jadi jangan membunuh, ratsak. Nah, pembunuh yang membunuh karena tidak sengaja, dia disebut sebagai pembunuh. Dan kata Ibrani sama. Orang ini disebut ratsak, pelaku pembunuhan. Jadi meskipun dia tidak dihukum, tapi dia tetap dipandang sebagai seorang pembunuh yang dilarang sebenarnya. Nah, ada lagi kasus yang tadi, pembunuhan karena membela diri, kan tidak dihukum kan oleh Allah. Tapi ternyata ada batasan waktunya. Saya bacakan lagi. Keluaran 22 ayat 2 sampai 3. Kalau seorang pencuri kedapatan waktu membongkar dan dia dipukul orang sehingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah. Jadi ada pencuri kedapatan waktu membongkar, dipukul, orang pencurinya mati, dia pukul dia tidak berhutang darah. Tapi dia tidak. Tapi kalau pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, maka orang yang pukul itu dia berhutang darah kepada Allah. Jadi ternyata tindakan pembelaan diri pun juga ada batasannya, ada ketentuannya. Jadi kan tidak sesederhana itu penerapan undang-undang umum. Bahkan ini lagi kasus yang terakhir,
pembunuhan sebagai bentuk penghukuman, hukuman mati, gitu ya. Jadi itu tidak dihukum, bahkan ditetapkan. Apalagi perang, memerangi bangsa lain sebagai bentuk penghukuman, dan itu memang konsep yang terjadi. Ketika Allah menghukum bangsa Kanaan dengan memakai bangsa Israel, dan Allah menghukum mereka untuk tumpas. Perang sebagai bentuk penghukuman. Tapi itu tetap punya catatan kritis. Apakah pembunuhan sebagai bentuk penghukuman masih jadi cara yang efektif di masa sekarang untuk menghalangi niat jahat seseorang? Apakah hukuman mati itu masih menjadi cara yang efektif untuk mencegah kejahatan tersebut atau mengurangi kejahatan? Atau apakah perang untuk perang ya kan pasti bunuh-bunuh, saling tumpas-tumpas, saling menghabisi nyawa? Apakah perang hingga sekarang masih jadi cara yang efektif untuk menghalangi kejahatan? Tidak ada data yang membuktikan hal ini. Jadi ternyata dalam catatan Perjanjian Lama perintah ini tidak sederhana untuk diterapkan. Nah, apalagi kalau kita lihat Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru, Yesus pun menjelaskan bahwa yang dilarang bukan cuma tindakan membunuh, tapi sikap membenci. Ya contohnya kayak tadi, kalau kamu berkata kafir atau jahil kepada saudaramu, itu orang seperti itu patut dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi kan yang dilarang lagi bukan cuma tindakan membunuhnya, tapi sikap kebenciannya. Dengan cara melecehkan, dengan cara menghina, dengan pandangan atau isyarat tertentu kalau kata itu. Jadi kemarin saya kasih contoh gitu ya di ibadah remaja ya. Ini artinya yang dilarang itu ternyata bukan cuma sekedar tindakan, tapi sikap kebencian. Jadi kalau kamu misalnya kali kumpul sama teman-temanmu gitu ya, kemudian ada orang yang kalian tidak senang, lalu kemudian kalian bisa gitu, itu juga dilarang. Jadi kan, saya nggak tahu ya, kan kadang orang masih ada satu frekuensi di tongkrongannya kan, kadang kan bisa berkomunikasi tanpa mengeluarkan kata-kata ya, bisa gini atau dengan kode gimana lah ya gitu ya. Tapi dengan tindakan, dengan perkataan kebencian, dengan sikap kebencian bukan lewat isyarat atau apapun, ternyata itu juga dilarang. Dan itu disetarakan dengan sikap pembunuhan. Yohanes lebih tegas lagi, seperti yang tadi kita baca. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, sekalipun dia belum membunuh. Ini kan lebih tegas nih. Jadi belum ada tindakan pembunuhan, tapi sudah punya kebencian dalam hati terhadap seseorang, maka orang itu sudah membunuh, adalah seorang pembunuh. Ya, memang alasannya ya karena kebencian, iri hati, dengki kepada seseorang itu adalah akar dari membunuh. Cuma yang ingin saya tunjukkan adalah dengan semua kasus ini, perintah jangan membunuh itu sangat kompleks, tidak sesederhana kalimatnya. Maka daripada saya jadi melihat kasus demi kasus satu persatu banyak sekali, bagaimana? Maka mari kita memikirkan pertanyaan ini. Jadi apa sih yang Tuhan mau? Apa sih yang sesungguhnya Tuhan kehendaki dengan larangan membenci? Daripada kita sibuk mikirin kasus-kasus, sehingga saya kadang berpikir jangan-jangan ya gara-gara seperti ini akhirnya 10 hukum ini kemudian dikembangkan oleh ahli Taurat dan orang Farisi bisa menjadi sekitar 300-an perintah dan sekitar 600-an bentuk larangan. Ya kan akhirnya ada kasus demi kasus dibahas. Tapi prinsipnya apa sih? Apa sih yang sebenarnya Tuhan mau dengan perintah ini untuk jangan membunuh? Ya, saya cepat saja juga.
Jadi begini, dengan melarang rasa benci dan kemarahan kepada sesama kita, dengan melarang sikap membunuh, maka sesungguhnya Allah itu menghendaki kita untuk mengasihi sesama kita, baik itu orang yang berbuat baik kepada kita maupun kepada musuh-musuh kita. Itu yang disampaikan Yesus di Matius 5 ayat 44 hingga 45. Tadi saya tidak cerita baca. Jadi dengan larangan jangan membunuh, yang penerapannya sangat kompleks itu, sebenarnya Tuhan meminta kita untuk mengasihi sesama kita, hidup mengasihi orang lain. Ini pun juga sebenarnya bukan cuma muncul di Perjanjian Baru. Tadi sudah dibacakan oleh Biaya ketika membacakan petunjuk hidup baru di Imamat 19 ayat 18. Jangan engkau menuntut balas, jangan menaruh dendam terhadap orang sebangsamu, tetapi kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Jadi dengan larangan ini, dengan berbagai bentuk penerapan yang kompleks, sebenarnya Allah menghendaki kita untuk hidup mengasihi. 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 12, nanti kita baca itu 15 ayat 12-nya. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatan yang jahat dan perbuatan adiknya benar. Yohanes kemudian menarik lagi lebih mundur lagi kepada kasus pembunuhan yang paling awal di kita sendiri. Dan mengingatkan, sebenarnya dari mulanya Allah itu mau kita saling mengasihi. Nah, sampai di sini saya berharap kita sudah mulai tangkap apa sih yang dikehendaki dengan perintah. Karena kita mengasihi sesama orang lain sekitar kita, baik dia orang yang berbuat baik kepada kita maupun dia orang yang berbuat jahat kepada kita. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bukan bagian kedua dari hukum yang pertama yang disampaikan Yesus. Dan itu yang melandasi memang bagian kedua dari 10 hukum. Mengapa kita harus mengasihi sesama? Banyak alasan. Tapi kalau dikaitkan dengan tindakan larangan atau larangan membunuh, maka begini. Mengapa kita harus mengasihi sesama? Pertama, karena hidup sesama kita maupun hidup kita itu adalah miliknya Allah. Kisah penciptaan itu tunjukkan bahwa kehidupan manusia itu tidak hanya bermula dari materi yang digunakan debu tanah, tapi juga ketika Allah menghembuskan nafas kehidupan ke dalam manusia. Dengan kata lain, Allah yang mengawali kehidupan manusia, yaitu berarti Dia pemiliknya, dan sebagai pemilik hanya Dia yang berhak untuk mengadili. Jadi kalau seseorang membunuh orang lain, maka sesungguhnya dia mendatangkan dosa kepada Dia, sebab dia mengambil kehidupan yang merupakan milik Allah. Dia ambil apa yang menjadi milik Allah. Makanya kan Allah mengatakan berkali-kali, pembalasan itu hakku, aku yang akan membalas, tapi kamu kasih sesama. Itu muncul di Amsal, itu muncul di Roma pasal 12. Jangan karena hidup orang lain untuk diri kita. Yang kedua, mengapa kita perlu mengasihi sesama dengan bentuk tidak membunuh? Karena sesama kita itu adalah ciptaan menurut gambar Allah, sama-sama kita. Itu yang tadi makanya saya ajak baca di Kejadian 9 ayat 6. Sebagai gambar Allah, maka baik saya maupun orang lain itu menggambarkan dan merepresentasikan Allah, atau sebagai perwakilan Allah di dunia ini. Contohnya ya, seperti kayak gini, kalau dulu Bapak ingatkan dulu waktu di sekolah, atau kayak anak-anak sekolah yang sekarang yang sudah masuk di kelas yang baru, kan selalu ada 2 foto yang terpanjang di depan kelas.
foto presiden dan wakil presiden. Siapa yang berani bakar? Nggak ada yang berani bakar kan? Karena pembakaran kepada foto presiden maupun wakil presiden itu memang yang dibakar fotonya, tapi kan itu justru melukai. Karena gambar itu juga mewakili pribadi yang digambar. Makanya orang akan ditindak ketika melakukan penghinaan atau menggambar atau merusak foto presiden atau wakil presiden. Dan bagi kita itu make sense, juga masuk akal. Atau di negara kita ada duta besar, kan ada duta besar dari negara-negara lain, kan mereka perwakilan dari negara-negara lain di suatu negara. Coba kalau duta besarnya dibunuh, wah pemimpinnya pasti marah negara itu. Kan itu wakilnya. Nah kita sebagai gambar Allah, sesama kita pun juga adalah gambar Allah yang menunjukkan sebagai wakil Allah atau representasi Allah di dunia ini. Maka jika kita melukai atau membunuh gambar Allah, itu berarti kita juga sedang melukai Allah. Kalau kita membunuh gambar Allah, berarti kita melakukan pelanggaran terhadap Allah sendiri. Maka sangat serius. Jadi mengapa kita berusaha mengasihi dengan salah satu bentuk yang tidak betul? Yang satu, hidup kita adalah dan senang kita dalam milik Allah. Yang kedua, saya yang bersama adalah gambar Allah. Jadi kalau kita menghormati Allah, kita pun akan mengasihi sama kita sebagai bangsa. Ya kembali, kalau sudah seperti ini, lalu bagaimana kita bisa mengasihi sesama kita seperti ini kehendaki Allah? Contohnya, ya kalau dari banyak catatan Alkitab, yang kita kasih mereka sama seperti diri kita sendiri. Bersikap sabar dalam berbagai kelemahan mereka, cinta damai, lemah lembut, berbelas kasihan. Semua nasihat-nasihat yang baik yang diberikan. Bahkan digambarkan lagi dijelaskan, sedapat mungkin melindungi mereka dari kejahatan dan bahkan berbuat baik kepada musuh kita. Wah itu ibu bapak ini contoh itu begitu baik diberikan di dalam Alkitab. Jadi contohnya di Perjanjian Lama, Tuhan Allah itu sampai menguji bagaimana berbuat baik atau mengasihi sesama. Kalau kau jalan, terus kau ketemu lembu atau hewan yang musuhmu yang ada di jalan dan tersesat, tutup, bawa pulang, kembalikan kepada pemiliknya. Habis itu loh. Jadi diatur sama Tuhan bagaimana mengasihi sesama, mengupayakan apa yang baik bagi sesama, sekalipun orang itu jahat kepada kita. Jangan sampai merugikan dia, jangan sampai mencelakai dia. Tapi upayakan apa yang baik buat dia. Tapi kalau ada binatang peliharaannya kesasar jalannya, kapal hidupnya dia, tutup, kembalikan. Bahkan contoh yang ayat yang sangat populer lagi, kalau musuhmu haus atau lapar, beri dia makan, beri dia. Jadi kan ini bukan sekedar tindakan, oke, saya baik sama kau ya, atau saya tidak ganggu kau ya, kau jangan ganggu saya. Bukan seperti itu lagi tindakan mengasihinya. Jadi bukan sekedar kita baik-baik ya, kau jangan ganggu, saya tidak ganggu. Bukan seperti itu lagi. Tapi sampai upaya melakukan apa yang baik. Sampai tindakan proaktif untuk memikirkan sebisa mungkin jangan sampai terjadi kerugian atau terjadi apa yang salah. Ada di pikiran. Sekalipun orang itu jahat kepada kita, Yesus pun juga mengingatkan kita, berdoalah bagi mereka yang jahat kepada kita. Doakan mereka. Bagi kita yang sekarang, wah itu tidak mudah kan? Emangnya zaman dulu mudah ketika Yesus memberikan nasihat ini kepada orang-orang itu? Tidak juga gitu Bapak. Mereka juga saat itu sedang dalam penjajahan. Jadi kalau dibilang berdoa bagi orang yang jahat kepada kamu, mereka juga harus berdoa bagi penjajah mereka. Tapi yang itu, bagaimana
mengasihi sesama. Bukan cuma sekedar tidak melakukan kejahatan, tapi juga melakukan apa yang baik untuk melindungi mereka, atau apa yang baik bagi kita. Pikirkan dan lakukan. Sebagai penutup begini, Bapak, ada dua refleksi yang saya pikirkan mengenai konteks kita sekarang, mengenai dalam kaitan dengan kehidupan. Yang pertama, konteksnya adalah kita hidup dalam dunia di mana manusia itu sekarang bisa memperlakukan sesamanya sebagai aset atau benda bagi kepentingan. Ya, kepentingannya bisa macam-macam, bisa kepentingan ekonomi, bisa kepentingan sosial, bisa kepentingan politis. Cuma begini, nilai orang lain itu diturunkan menjadi benda yang bisa saya manfaatkan atau pakai bagi kepentingan saya. Dan itu yang kadang mewarnai pola relasi antar manusia, saling menyatukan, saling menguasai, saling memperalat. Coba taklukkan dia, coba kuasai dia, sehingga nilai orang lain itu sekarang di mata dia bukan lagi sebagai sesamanya sebagai alat, tapi sebagai alat, sebagai aset yang bisa dia pakai atau coba dia manipulasi untuk capai kepentingannya. Ya, masa di sini jelas, kalau orang itu akhirnya sudah tidak lagi dapat memberikan manfaat, ya singkirkan. Bagi orang-orang anak-anak muda zaman sekarang akan bilang perilaku ini seperti sikap toksik. Tapi ya itulah yang terjadi. Ya tentu saja kita perlu mawas dengan orang-orang seperti ini. Tapi kita juga perlu mawas dengan diri kita. Jangan-jangan kita berlaku seperti itu selama dalam relasi kita. Berelasi dengan seseorang cuma karena ada mau. Berelasi dengan seseorang cuma karena ada manfaat yang bisa kita peroleh. Kalau dia tidak memberikan manfaat, apa yang saya bertolak dengan dia kan itu berarti di sini. Nah ini kan bagi saya, itu tindakan yang tidak memanusiakan manusia dalam relasi. Yang hanya memperlakukan orang lain sebagai benda untuk dikoloni, dimanipulasi. Dan saya kira itu adalah bentuk pembunuhan di zaman modern. Maka mungkin kalau dilanjutkan bagi kalian anak-anak muda yang sekarang belajar ya, bukan cuma supaya mawas, supaya tidak dipahami, tapi jangan menjadi orang yang paham, supaya ilmu yang ada di diri itu bisa kalian pakai bagi kebaikan lain. Konteks kedua yang disebutkan adalah ini. Saya menemukan diri saya ternyata orang yang suka nonton film action. Saya nggak tahu seberapa banyak di antara beberapa yang suka film action. Film action itu berkelahi ya. John Wick 1, 2, 3, film apapun, film buku itu rasanya puas nonton. Kalau bisa nonton di bioskop, nonton di bioskop karena puas kan. Tapi ternyata memang mendapati ada sisi dalam diri saya yang senang terhadap kekerasan kepada orang lain. Dan puas kalau itu bisa dinikmati ketika nonton film. Gak tahu Bapak ada yang suka. Atau mungkin contohnya terlalu ekstrim, film action, film berkelahi. Coba deh kalau nonton sinetron. Nonton sinetron, ada adegan di mana antagonis sama protagonis ketemu, kemudian antagonis mengalami nasib sial, atau tokoh jahat itu mengalami sesuatu yang kurang muncul gitu, kapok. Kalau dinonton itu kan tampar aja, hajar aja, gitu ya. Dan ada kepuasan ketika menonton itu, kapok kan? Ya kita tahu sih itu film gitu kan, atau sinetron gitu kan. Tapi ada semacam kepuasan, ada semacam kenikmatan tertentu dalam diri ketika ada kekerasan yang dilakukan kepada orang lain. Baik itu dalam film, sinetron gitu ya, atau kalau di medsos gitu ya, jangan sampai komentar, udah nggak usah lama-lama, ajar aja, ganjian tinju aja di mana. Zaman sekarang kan salah satu bentuk
penyelesaian konflik di zaman sekarang begitu Pak. Yang lagi ini sekarang itu kalau orang lagi beda pendapat mau berkelahinya jangan di jalan, nanti bisa dipidana. Tapi pergi ke tinju, selesaikan di sana dengan alasan olahraga. Tapi dibungkus seperti itu untuk saling melampiaskan kekesalan. Ya udah gitu ya. Puas kan? Akhirnya kalah juga dia. Jadi ada semacam sisi di dalam diri manusia di mana kekerasan itu ketika dilakukan itu orang yang mati. Saya nggak tahu bagaimana dari Bapak, tapi itu yang saya baca dan itu yang saya refleksi pada diri saya. Apalagi main game. Sekarang main game yang paling banyak kan adalah game kekerasan kan. Jadi saya nggak bilang anti, tapi yang paling tidak kan ada kenikmatan tertentu ketika ada kekerasan dilakukan kepada pihak lain. Ada kepuasan yang kita tahu. Saya tahu beberapa terapi memang melakukan hal itu. Jadi untuk melampiaskan sisi kekerasan pada diri manusia, salah satu bentuk terapi yang saya tahu adalah ya dengan main-main game seperti itu untuk melampiaskan dia, sehingga akhirnya dia sudah lampiaskan itu, sehingga dia tidak lakukan itu kepada orang lain dalam kehidupan nyata. Dia cukup lampiaskan itu di game aja. Tapi memang ada sisi pada diri itu di dalam diri kita, kekerasan pada orang lain dan itu kita melakukan. Maka saya kira dalam budaya yang seperti ini, di mana kekerasan banyak tempat yang sama sama. Kadang-kadang akan perintah ini jadi penggunaan berguna, jadi pengendali berguna untuk mawas dan sadar terhadap kecenderungan kita ini dalam kehidupan bersama. Tidak bisa dihilangkan karena itu dalam bagian diri kita, tapi perlu disadari, perlu mawas diri sehingga tidak lupa diri dengan kekerasan dan perintah memberikan batasannya. Jangan membunuh, artinya kasihlah sesuatu. Pikirkan apa yang lakukan sebagai kasih kepada gambar orang yang ada di sekitar. Mari kita Bapa di surga, kami datang mohon ampun kalau selama ini hidup kami tidak sungguh-sungguh menyenangkan. Kalau selama ini hidup kami ternyata menjadi pribadi yang begitu menyakiti hati dan melukai sesuatu. Baik untuk perkataan kami dan perbuatan kami mohon ampun. Engkau kiranya boleh terus mau mengingatkan kami, membimbing dan mendidik kami, sehingga kami dapat sungguh-sungguh untuk bisa mengasihimu dan bersama kami. Untuk kami tanpa mengharap kami tidak bisa lakukan itu semua dengan baik. Sehingga di dalam permohonan saja kami dapat hidup untuk menyenangkan hari ini yang masih sesuatu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan berdoa. Jemaat yang dikasih Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk tetap berbuat baik dan mengasihi sesama kita, sebab Allah sudah terlebih dahulu melakukan perbuatan baiknya dan mengasihi kita orang-orang berdosa. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita masuk di dalam katekismus Heidelberg. Untuk itu jemaat diserahkan dulu. Kita memasuki minggu yang ke-32, pertanyaan yang ke-85. Mengingat bahwa Kristus telah melepaskan kita dari kesengsaraan kita hanya oleh rahmat tanpa jasa apapun dari pihak kita, mengapa kita masih perlu melakukan perbuatan baik? Karena Kristus telah memberikan kita yang kembali kita menjadi serupa supaya kita dengan seluruh pikiran kita bersyukur kepada Allah karena adilnya dan Dia selanjutnya supaya masing-masing mati hati akibatnya karena buah-buah iman dan supaya selalu kita masih dan kehidupan kita yang baik. Pertanyaan Pertanyaan yang ke-87. Jadi mereka
galau hidupnya yang fasik dan tidak mengenal syukur dan tidak bertobat kepada Allah tidak dapat beroleh selamat? Tidak. Kita berkata bahwa orang yang berbuat zina, curi, persenapan, mengawal, berkelina, rampok, dan sejenis tidak ada bagian dalam. Terima kasih, dimaksudkan dulu. Baik, saatnya kita akan mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan bersama-sama kita. Naikkan pujian dari KPPK nomor 219. Kita bersatu dalam kasih-Nya. KPPK nomor 219. Kembali lagi kami datang ke hadapan Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih buat pimpinan pernyataan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, hari lepas hari. Sampai pada hari ini Tuhan, kami masih berikan nafas hidup, kesempatan untuk datang beribadah memuji memuliakan nama-Mu, dan di kesempatan saat ini kami masih diberikan untuk membawa persembahan syukur kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan pakai di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, khususnya di GKI ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat serta hidup. Kita masuk dalam warta jemaat. Yang pertama, hamba Tuhan dan majelis GKI Trinity Palu mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat yang hari ini hadir dalam kebaktian 7 Agustus 2022. Tuhan Yesus memberkati. Tidak ada yang jemaat yang baru yang masih stok lama semua ini. Baik, yang kedua adalah tanggal 14 Agustus minggu depan akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus. Untuk itu dimohon pada seluruh jemaat dapat mempersiapkan diri. Yang berikut adalah data kehadiran sepekan. Data dilihat di warta, Kamis 28 Juli PA, kehadiran tidak ada ini. Baik, Sabtu tanggal 30 Juli 2022, pemuda remaja 9 orang. Minggu 31 Juli, kegiatan sekolah minggu kehadiran 4 orang. Minggu 31 Juli, kegiatan kebaktian umum kehadiran 32 orang. Pokok doa sepekan dapat kita doakan di dalam permohonan kita setiap hari. Yang berikut adalah jadwal kegiatan sepekan. Minggu tanggal 14 Agustus 2022 dengan tema panggilan melayani. Pengkhotbah adalah Bapak Pendeta Linus Baito. Ini adalah hamba Tuhan yang pengganti Bapak Pendeta Markus Bungkus yang sebenarnya melayani kita pada hari ini. Karena ada sesuatu dan lain hal, jadi dialihkan ke tanggal 14. Itu liturgos Bapak Yeri Wianto, pemusik Bapak Kafin, Sinyal Ibu Mertiana dan Saudara Naomi, doa syafaat Angel Michael, doa persembahan Bapak Yeri Wianto, penerima tamu
Presiden dan keluarga dari Bapak Immanuel Parigi. Tanggal 21 Agustus 2022 yang tadi dilihat di WhatsApp ada yang bertugas supaya dapat mempersiapkan diri. PA Kamis 11 Agustus 2022 tempat di sini pukul 19.30. Yang berikut adalah persekutuan pemuda remaja Sabtu 13 Agustus. Tema beribadah dalam gereja, pemimpin pujian Saudari Iren, doa syafaat Saudari Yonata Komputer Laus Michael. Minggu 14 Agustus 2022 pemimpin pujian Saudari Yonata Komputer Laus Michael. Pembawa firman kelas kecil Laus Yonata, pembawa firman kelas besar Laus Michael. Kemudian Bapak mungkin ada kata tambahan? Ya, silakan. Ya Bapak, jadi seperti yang ada di warta, jadi minggu depan kita akan firman kudus, kiranya kita boleh mempersiapkan diri. Lalu kita juga kiranya boleh tetap mendukung untuk Ibu Pendeta PB. Jadi salah satu pertimbangan mengapa Pendeta Markus tidak dapat hadir mulai di sini karena sehubungan dengan kesehatan dari kakaknya Ibu Pendeta PB dan juga dengan keponakannya yang juga harus segera menjalani operasi. Jadi akhirnya dia meminta maaf karena belum bisa melakukan pelayanan di tengah-tengah kita di tempat ini. Tapi sinode juga telah mempersiapkan untuk Pendeta Linus melakukan pelayanan pada pekan depan. Jadi itu yang mungkin saya dapat sampaikan mengenai hal itu. Lalu hubungan dengan PA ya, jadi saya sih nggak tahu bagaimana reaksi Bapak ketika melihat PA itu kosong di data warta ya. Tapi memang harapannya adalah supaya kita dapat bertumbuh belajar bersama. Dan saya pikir Trinity hadir dengan satu kerinduan menjadi jemaat yang ingin belajar dan bertumbuh bersama dalam peraturan kita. Jadi tetap mengajak Bapak untuk boleh hadir bersama-sama dalam mereka. Nah memang tadi disusun beberapa topik yang akan kita bahas. Kalau sebelumnya kita akan mendalami apa yang sudah disampaikan hari kemarin, hari minggu ini, nanti akan dibahas di PA, diperdalam lagi. Nah nanti kita akan lihat dengan beberapa topik yang baru, tapi diskusi tentu saja bisa banyak mengarah, tapi kita akan belajar misalnya seluruh. Namun harap kita boleh bersemangat untuk boleh bertumbuh belajar dalam mengarahkan Allah dengan terang. Baik Ibu Bapak, kita akan mengakhiri ibadah kita selanjutnya kita bangkit berdiri. Mari kita baca pujian doa. Menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.